Siapa yang tidak kenal dengan sepak bola? Olahraga ini sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan warga di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat. Berkat inisiatif seorang lurah bernama Haji Arnali, sebuah klub sepak bola amatir berdiri pada tahun 1981. Namanya Persatuan Sepak Bola Bintang Jelambar. Alam ini termasuk perkumpulan sepak bola yang tertua di Jakarta Barat. Yang lain-lain mungkin udah bubar, udah sekarang tumbuh lagi klub yang baru, tapi Bintang Jelambar tetap ada. Sayangnya sejak tahun 2004, semangat anak-anak muda pecinta bola di Jelambar harus berbenturan dengan kenyataan pahit. Klub Bintang Jelambar dan Sekolah Sepak Bola Bintang Jelambar kehilangan lapangan tempat berlatih. Pada tahun 2004, pengadilan memutuskan lapangan ini menjadi milik sebuah perusahaan pengembang. Sejak saat itu pula, Hendrik harus memutar otak agar anak-anak didiknya dapat terus berlatih. Biaya sewa lapangan tidak murah. Padahal sebagai klub sepak bola amatir, seluruh kebutuhan anggaran Bintang Jelambar berasal dari kocek pribadi pengurus, anggota, dan sumbangan warga sekitar. Ya kita bertahan terus sampai di mana juga, sampai titik darah penghabisan. Ya tapi ya dalam hal ini tentunya kan keterbatasan waktu, ya kan, keterbatasan kemampuan juga kan kita nggak terlepas dari itu. Karut-marut pengelolaan aset daerah bukanlah hal baru. Di DKI Jakarta, banyak aset-aset milik pemerintah provinsi yang akhirnya jatuh ke tangan pengembang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini satu bukti pemerintah lalai dalam mengelola aset-asetnya? Pemerintah DKI kerap kalah di pengadilan saat bersengketa dengan pihak swasta soal aset. Pertanyaannya, apa yang salah dengan mekanisme hukum yang berjalan? Sejumlah putusan pengadilan yang memenangkan pihak swasta terkait dengan aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah daerah. Ada kecenderungan bahwa di dalam putusan-putusan perkara itu terdapat indikasi kuat ada permainan mafia tanah kerjasama dengan mafia peradilan yang berujung kepada pemerintah daerah khusus Jakarta banyak kehilangan aset yang harusnya untuk kepentingan umum jatuh ke tangan swasta. Kambing hitam hilangnya sejumlah aset Pemprov DKI adalah lemahnya pengelolaan dokumen aset. Bukan hal baru, Pemprov DKI kalah dalam sidang sengketa aset karena tidak memiliki dokumen kepemilikan yang kuat. Ada kecenderungan tanda petik malas ya mengurus sertifikat aset ini, sehingga notabene khususnya DKI yang saya tahu belum semua jadi sertifikat karena biayanya kecil. Karena untuk administrasi pemasukan negara itu 0 rupiah, nggak ada duitnya. Salah satu bukti lemahnya pengelolaan aset Pemprov DKI adalah kantor Wali Kota Jakarta Barat lama yang kini menjadi milik sebuah perusahaan pengembang. Aset ini melayang setelah Mahkamah Agung menilai bukti-bukti yang diajukan Pemprov DKI tidak kuat. Kasus hilangnya lapangan sepak bola di Jelambar dan gedung lama kantor Wali Kota Jakarta Barat hanya secuil contoh menciutnya aset Pemprov DKI. Tidak hanya merugikan warga, seperti klub Bintang Jelambar yang kehilangan tempat berlatih, penciutan aset juga ditengarai menjurus pada tindak pidana korupsi. Bahkan ada aset pemerintah DKI yang tidak bisa disertifikatkan karena notabene sudah ada sertifikat orang. Itu kantor camat Pesanggerahan Jakarta Selatan. Sertifikat orang dibelinya giring. Faktanya jumlah staf yang bertugas untuk mengelola dokumen aset hanya 33 orang. Padahal jumlah total aset yang dimiliki Pemprov DKI mencapai 375 triliun rupiah. Memang ini kita menyadari ya, ada beberapa kasus setelah diproses melalui proses hukum, kita kalah. Nah, ini memang kita tentu akan lebih meningkatkan ya pengamanan dokumen-dokumen aset kita. Ini biasanya kalah karena memang alas pijak kita lemah terhadap aset tersebut. Nah, ini tentu menjadi pembelajaran juga buat Pemprov. Saya kira perlu diperhatikan karena apalagi DKI APBD terbesar di Indonesia, semacam insentif lah untuk yang pekerjaan capek
Gitu. Jadi reward and punishment itu jalan, tidak hanya pidato. Fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti sekolah, lapangan, jembatan penyeberangan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya merupakan bagian integral dari kehidupan warga kota. Fasos dan Fasum tidak memberikan keuntungan finansial karena berfungsi sebagai bagian dari pelayanan publik. Bayangkan apa yang akan terjadi jika seluruh fasilitas tersebut jatuh ke tangan swasta yang berorientasi bisnis. Dari Jakarta, Hafia Yahya, Robi Pratama, Alan Indra, Metro TV.